Shalom semua. Shalom. Coba mana suaranya dulu. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Yuk, siapa yang sekarang udah siap dengar firman Tuhan? Angkat tangannya biar kakak bisa lihat. Angkat tangannya. Pinter. Nana, mana tangan nih? Tangannya. Nah, yuk. Kita hari ini mau dengar firman ya, Kak Jeremy yang mau bagi firman ya. Yuk. Shalom adik-adik. Kedengarannya suara kakak? Nah, hari ini Kak Jeremy akan bercerita tentang seorang Yahudi yang dia memiliki hikmat dan cinta Tuhan loh. Nah, sekarang kakak share screen ya. Tuh, coba lihat di layarnya ada siapa itu? Ada siapa ini? Nah, orang ini. Nah, adik-adik. Nah, orang ini dalam sehari dia bisa berdoa sampai 3 kali loh. Nah, siapa adik-adik di sini yang suka berdoa? Aku. Pinter. Pinter. Nah, Alden kalau berdoa sehari berapa kali? Sekali. Hah? Kalau asal Sekali. berapa kali? Tiga. Yuk. Yuk lanjut, Kak. Oke. Nah, orang ini juga sama kayak kita adik-adik, bisa berdoa dalam sehari bisa 3 kali, bahkan lebih loh adik-adik. Setiap saat dia selalu berdoa. Nah, namanya Daniel. Ya. Siapa namanya? Daniel. Nah, Daniel ini adalah seorang Yahudi yang pada zaman itu semua bangsa Yahudi diserang oleh kerajaan Babel loh adik-adik. Nah, jadi semua bangsa Yahudi harus menaati semua perintah kerajaan Babel. Nah, di kerajaan Babel ini ada satu raja yang memimpin. Nih. Nah, satu raja yang memimpin kerajaan Babel ini, kalau raja biasa pakai apa? Coba lihat itu di gambarnya pakai apa? Nih, gambar raja ini pakai apa? Mahkota, bener. Kota. Kalau raja biasa pakai apa? Itu di badannya pakai apa? Kalau raja Badannya pakai jubah ya. Jubahnya warna apa? Jetro warna apa jubahnya? pakai jubah. Iya. Warna apa? Iya. Biasa kok. Nah, kalau raja biasa tinggal di mana? Di mana Alden kalau raja tinggal di mana? Di sana ya, pinter ya. Sana. Nah, raja ini bernama Raja Darius. Nah, Raja Darius ini sangat mengasihi Daniel loh. Karena Daniel punya hikmat. Dan suka berdoa. Raja Darius ini punya rencana besar buat Daniel. Raja Darius ini ingin mengangkat Daniel sebagai wakilnya raja. Nah, kalau jadi Daniel, perasaan Daniel pasti gimana? Kalau bisa diangkat jadi wakil raja, pasti seneng kan? Seneng kan adik-adik? Seneng banget. Daniel pasti seneng bisa dipilih oleh Raja Darius sebagai wakilnya raja. Nah, tapi tahu nggak adik-adik? Sayang, ada juga wakil raja lainnya yang nggak suka loh sama Daniel. Tuh, nih ketiga wakil rajanya ini sangat iri loh sama Daniel karena merasa kenapa sih Daniel kan orang Yahudi, kenapa kok Raja Darius bisa memilih Daniel ini sebagai wakilnya raja? Nah, ketiga wakil rajanya ini sangat gak suka loh sama Daniel ini. Nah, sehingga akhirnya
ketiga wakil rajanya ini menyusun sebuah rencana juga. Tapi rencananya juga bukan rencana yang baik, rencana jahat loh. Nah, mereka bertiga ini menyusun sebuah rencana jahat untuk menyingkirkan Daniel ini loh adik-adik. Nah, adik-adik nggak boleh ditiru ya. Nah, ketiga wakil rajanya ini akhirnya menyusun sebuah rencana nih. Mereka mengusulkan sebuah perintah baru ke Raja Darius. Nah, mereka membuat sebuah peraturan baru yang mengatakan bahwa semua orang harus menyembah Raja Darius. Bagi siapapun yang tidak menyembah Raja Darius akan dimasukkan ke gua singa. Nah, boleh nggak sih sebenarnya kita harus menyembah Raja? Sebenarnya boleh nggak adik-adik? Enggak ya, karena kan kita cuma menyembah ya. siapa? Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Nah, ingat ya, kita harus menyembah Tuhan Yesus. Nah, karena Daniel ini sangat menyembah Tuhan Yesus dan tidak menyembah raja, akhirnya Daniel ditangkap dan akhirnya dia dimasukkan ke gua singa tuh. Dia dijebloskan ke gua singa karena menyembah Tuhan. Nah, sekarang nih kakak mau nanya nih. Sekarang kakak mau nanya nih. Biasanya kalau singa suaranya kayak gimana adik-adik? Ayo, gimana? Haum. Iya. Coba adik-adik bisa tiru nggak? Haum. Nah, dan di sini juga bayangkan nih, di dalam gua singanya ini ada singa-singa yang lapar. Pasti Daniel waktu itu ketakutan sekali nggak adik-adik? Di dalamnya ada singa-singa lapar yang siap mau menerkam Daniel. Tapi Daniel ingat, Daniel punya Tuhan. Nah, meskipun dia di dalam gua singa, Daniel tetap berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan agar dia bisa selamat. Hingga akhirnya, nih, malaikat Tuhan turun ke atas Daniel. Semua singa-singa ini yang tadinya mau menerkam Daniel nih, mau dijadiin Daniel sebagai santapannya singa-singa. Mereka semua lihat, semua singa-singanya tertidur lelap. Daniel juga bahagia banget merasakan pertolongan dari Tuhan. Hingga akhirnya suatu besoknya, Raja Darius melihat Daniel, wah dia dalam keadaan selamat, dia tidak terluka sedikit pun. Raja Darius sangat senang karena Daniel akhirnya tidak jadi diterkam oleh singa-singa ini loh adik-adik. Hingga akhirnya Daniel dikeluarkanlah dari gua singa dengan selamat. Nah, di sini kakak yang mau kakak sampaikan melalui tema ini, kita mungkin mainnya ada adik-adik di sini pasti ada masalah, ada pergumulan. Nah, tapi kita jangan takut adik-adik. Kita punya Tuhan, kita punya apapun permasalahan kita, apapun semua situasi kita punya Tuhan adik-adik. Kita punya Tuhan yang bisa selamatkan kita, bantu kita. Jadi adik-adik di sini kita nggak boleh takut. Kita harus percaya Tuhan. Kita punya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari semua ketakutan-ketakutan ini adik-adik. Nah, sekarang di sini adik-adik siapa yang mau seperti Daniel yang suka berdoa? Pinter. Nah, yuk Kak Cindy boleh tutup dalam doa sekarang aktivitas. Ya, yuk sekarang coba mute-nya dibuka dulu, kakak mau tanya yuk. Semua di mute ini kayaknya. Jadi Axel buka yuk mute-nya, bisa dibuka nggak? Alden juga sama Jetro. Yuk kalau singa tuh nggak bisa dibuka. Cicing, kayaknya ke mute semua ya. Udah bisa. Nah, udah bisa ya. Yuk, coba kalau singa suaranya kayak gimana sih? Tadi kakak nggak dengar. Lain suaranya. Tadi singa kayak gimana? Suaranya layan. Ya. Nah, kalau singa itu biasa makan apa ya? Makan apa, Aksa? Kalau singa makan buah atau makan daging? Daging ya. Nah, kalau kita dimasukin ke gua singa, kira-kira kalau singanya lagi lapar, takut nggak? Takut ya, takut dimakan sama
Singanya makan apa tadi? Oke, Daging. daging ya. Nah, kalau tapi karena ada siapa? Ada siapa yang melindungi? Siapa yang ngelindungin? Tuhan Yesus ya ngelindungin, jadinya singanya nggak makan Daniel ya. Nah, yuk karena kita mau berdoa sama Tuhan supaya kita tetap dilindungi ya. Sekarang kan lagi banyak nggak boleh keluar rumah karena apa coba, Axel? Karena virus ya. Ada corona ya. Nah, kita tetap minta Tuhan Yesus supaya lindungin kita sama keluarga. Yuk kita berdoa ya sebelum aktivitas ya. Yuk dilipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan lindungi kami semua ya Tuhan. Lindungi saya, adik saya, atau mama papa dari virus-virus, dari segala penyakit ya Tuhan. Tuhan sekarang kami mau aktivitas, biar Tuhan yang sertai sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bercaya syukur. Amin. Yuk. Don't forget to like, comment, and subscribe. Stay connected, keep it fun, and lots of smile. God bless you.